Saya tidak tahu akan melakukan apa untuk itu semua. Sebab uang wis gak kuat nyonggo, ngono iku wis gak kuat. Aku wis nang rektor, wis nang sopo, gak kuat pikiran wis gak kuat. Orang nomor satu itu juga sudah tahu masalah ini, tapi ya apa wong anake duwe saham ndek kono. Ngono lho. Nah, teman-teman sekalian, saya tidak mengatakan bahwa ini laporan hukum, tidak. Saya hanya lapor kepada jamaah sesama kita yang saling mencintai. Kalau bisa sih ini tidak usah diradiokan oleh Amin atau oleh Daho TV. Ya, tolong ini masalah yang sedang kita olah. Saya mohon dengan sangat supaya aku tidak dilolokno meneh karo jamaahmu. Jangan kok ngomong kata kasar waduh. Aku yang njaluk sepuro temen rek cuman kadang-kadang aja nih gak ono bahasane. Nek misale maling ngono ya maling ya apa meneh kate mengambil tanpa izin wis angel meneh wis. Maling ya opo rek. Engko moro-moro mesuh di kromo inggilno ya angel lah. Nek asu terus segawon ya angel. Ya rada angel. Jadi mohon maaf lah kalau ada perbedaan budaya seperti itu, tapi maksud saya mengemukakan kebenaran. Maksud saya bukan sedang mengatur sopan santun gitu ya. Nah, mudarat besarnya singkat kata seperti ini teman-teman sekalian. Saudara-saudara, semua yang Anda alami di Indonesia ini ada yang murni dari kita bisa sampai ke Allah, ada yang tidak bisa Anda hindarkan dari mudarat besar yang melawan Allah. Mudarat besar itu apa? Mudarat besar itu kalau di teater dinasti yang nanti tanggal 23 pentas di Taman Budaya Jogja, terus di Jakarta 31, di Surabaya tanggal 1 November di ITS, itu namanya alumbrados. Alumbrados ini sebuah kata yang diambil untuk membuat istilah bagi desain atau perencanaan untuk menguasai seluruh dunia menjadi satu republik, menjadi satu orde, menjadi satu pemerintahan, menjadi satu pusat keuangan, bahkan suatu hari akan menjadi satu mata uang dan seterusnya. Dan semua yang terjadi yang selama ini kita sibuk macam-macam itu sesungguhnya berada dalam desain seperti itu. Jadi mbujuk, kalau pernah ada revolusi industri itu sebenarnya awal strategi saja untuk memulai merubah pikiran orang. Nek ono kapitalisme, musuh sosialisme itu sandiwara untuk men-set up pikiran Anda. Ono Munir ditangkep itu bukan dipateni itu masalah nasional, itu desain internasional sing di keplakno nang raine Indonesia, cek Indonesia sing ngurus. Misalnya Osama bin Laden itu koncone George Bush, dan mereka berteman baik juga dengan orang-orang Yahudi yang berkuasa di Amerika. Jadi ketika pesawat itu menerjang gedung, itu bukan orang Islam, bukan siapapun, itu dibikin sendiri untuk menjadi alasan bisa ke Afghanistan kemudian ke Irak. Jadi desain ini sederhana kok. Pokoknya kekayaan dunia harus dikuasai oleh Amerika sendiri, bukan dalangnya. Bush itu bukan dalang, Bush itu hanya Prabu Duryodononya. Ning dalangnya duduk dheke. Itu ya teman-teman sekalian. Anda dikasih otonomi daerah, wes saiki gak jelas lumpur iku urusane Pak Win ta Pak Imam Utomo, gak jelas. Pasar Turi urusane Pak Imam Utomo gak jelas. Gubernur dipilih rakyat setengah mati, tapi nanti kalau ada kasus gubernur tidak berkuasa atas kasus itu, betul enggak? Karena nanti jawabannya itu sudah kewenangan lokal, ngono wis. Jadi gubernur kudune gak usah dipilih oleh rakyat, cukup dia menjadi tangan panjang dari pemerintah pusat. Sing dipilih oleh rakyat langsung, pol ya bupati wali kota. Nah, lihat prakteknya seperti itu. Semua pertengkaran dan perdebatan ini memang disetel oleh mereka supaya kita berdebat seperti ini, dan dengan adanya otonomi daerah dengan pilkada nyenyet saya awakmu, ledeh kan saya. Buwen dina kudu ndelok rai kan ya.
Dan pemimpin yang tumbuh di Indonesia sangat bertentangan dengan yang tumbuh di Amerika Latin. Di Amerika Latin makin banyak negara yang punya Morales, yang punya Chavez, pemimpin yang betul-betul lahir dari bawah sebagaimana Ahmadinejad, yang dikenal oleh masyarakat melalui tahap-tahap, lulus, semifinal, perempat final, final, akhirnya lulus jadi presiden betul-betul dari bawah. Di Indonesia, presiden tidak dari bawah, presiden dari baliho. Presiden dari televisi. Artinya presiden diproduksi oleh keuangan orang-orang kaya. Sopo yang duwe iso pasang baliho, sopo yang duwe iso pasang iklan. Saya Prabowo Subianto. Hidup adalah perbuatan. Yo, perbuatan itu antara lain ngising. Siapa saja punya uang bisa menjadi pemimpin di Indonesia. Saya tidak bilang jelek baik, cuman saya malu sama Amerika Latin yang bisa menumbuhkan pemimpin benar-benar dari hati rakyatnya dengan ainul yakinnya rakyat. Kalau di sini orang dikasih dunia maya, pemimpinmu adalah pemimpin maya berdasarkan iklan-iklan, betul enggak? Dan itu bukan hanya presiden, ya kiai, ya ustadz, ya gus, ya siapa, berdasarkan modal dari atas. Moro-moro iki dadi gus, mergo koran menyebutnya gus. Moro-moro iki dadi ustad, mergo televisi milih dia jadi ustad. Dan siapakah ustad yang akan muncul Ramadan besok ini? Terutama adalah ustad yang kriterianya begini, sing saiki iso ayat-ayat tapi biyen tau nakal. Itu kriterianya. Dadi nek biyen tau narkoba, biyen tau ngerampok, biyen tau apa sing elek-elek, saiki terus iso dadi ustad, dia yang akan dipilih. Tapi nek kon alim ke cilik, bongko gak kepilih kon. Itu benar-benar kriterianya seperti itu. Benar-benar kriterianya seperti itu. Teman-teman sekalian. Kenapa? Karena alam pikiran kita sudah harus ikut desain besar itu tadi. Nah ini tidak bisa saya panjang-panjangin, tapi intinya awake dhewe iki betul-betul digawe dulinan. Poso harus terjadi, pertengkaran itu. Ambon harus terjadi, di Irian Jaya harus setiap saat ada orang mengibarkan bendera Bintang Kejora. Iku kaya wong nabuh gendongan aja sampai lali wong. Tetep kudu ana bapak potensi konflik itu ada. Jawa Timur dijajal lewat Pasuruan. Tapi sebenarnya semua itu masih gagal sampai hari ini. Ambon gagal, Poso gagal, Irian Jaya gagal, apalagi Jawa Timur. Wong Jawa Timur kon gelut gelem, cuman golek alasan dewe. Artinya gak gelem taat karo desain mereka. Munculnya Amrozi seperti itu. Amrozi adalah orang dari, dan teman-temannya itu adalah alumnus-alumnus dari wacana Afghanistan Mujahidin melawan Uni Soviet yang dibantu Amerika. Tapi dia diamrozikan kalau dia tidak mau meneruskan desain seperti yang didesain oleh Amerika, kan begitu. Mulane saiki bingung iki kate mateni Amrozi iki sing tentara sing kate mateni iki ya bingung. Engko nek gak salah ya apa ya tak pateni ya. Cuman alhamdulillah Amrozi malah bangga disebut ngebom Bali. Padahal TNI gak iso ngebom Legian itu gak iso. 2 minggu setelah pemboman itu TNI membuat demonstrasi di Bogor untuk menunjukkan tingkat maksimal TNI itu ngebomnya cuma segini. Jadi bom yang di Legian itu betul-betul bom gede-gedean yang teknologi militer di Indonesia belum mampu. Tapi Amrozi bilang itu saya yang ngebom. Kok iso? Atas pertolongan Allah. Ngono. Ya wis, ya apa meneh wis. Sama dengan di Afghanistan, kita lempar pasir meledaklah itu tank Rusia, kan gitu. Ya wis, nek semua pertolongan Allah karena barang mustahil. Nah teman-teman sekalian, big design ini ada di Madinah, kan itu kan? Dalam konsep kita yang tadi, Madinah dalam arti urusan negara, urusan ekonomi, urusan tambang, urusan minyak itu semua